Ya Ummu Atiyah, ya Rasulullah, emang apa sih amalan kamu? Emang kenapa ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya nama kamu sudah ada di surga, padahal kamu masih hidup di Madinah? Apa dijawab Ummu Atiyah, Bu? Nah ini nih, kalau ibu amalkan, ibu pun insya Allah akan mendapatkan hal yang sama. Apa dijawab Ummu Atiyah? Enggak ada ya Rasulullah. Ah, yang benar. Enggak mungkin kamu kalau enggak beramal hebat, nama kamu masih hidup sudah ada di surga. Enggak mungkin. Mustahil, kata Rasulullah. Lalu kemudian Ummu Atiyah tetap bersikukuh. Enggak ada ya Rasulullah. Hanya saja saya punya kebiasaan 4 dalam sehari semalam. Ah ini nih, diingat ya Bu. Apa itu? Yang pertama, saya selalu mengambil air di ember ketika suami saya pulang dari kerja. Setiap kali nanti suami ibu pulang kerja, siapkan air di dalam ember. Begitu dia datang, langsung cuci kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yauma liqa rabbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini masih kelanjutan tentang ahwalul hari kiamat, di mana tadi sudah dibacakan yang pertama bahwa nanti di hari kiamat yang akan kita hadapi dan yang akan terjadi kepada setiap manusia, diantaranya ada yang mendapatkan kelebihan-kelebihan berupa anak-anak mereka yang ketika di dunia sudah meninggal masih kecil. Itu adalah merupakan salah satu syafaat yang akan Allah izinkan untuk menolong dan mengajak kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini anak-anak itu nanti berkata, ya Allah, kami tidak akan mau masuk surga ya Allah. Bahkan bahasanya, haramlah atasku masuk surga hingga dimasukkan akan ibu bapaknya kami. Sampai segitunya tuh. Jadi anak-anak yang soleh yang meninggal, terutama yang belum dewasa, udah pasti soleh. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita petik, bahwa betapa pentingnya kita memiliki anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu, Ibu, di sini dijelaskan, ya, tidak hanya di dunia. Kita punya anak yang soleh di dunia ini udah enak banget dah tuh, ya. Bagaimana sih tampilan anak-anak yang soleh itu? Kalau di dunia ini bisa kita lihat, misalnya kalau anak kita masih belum berkeluarga, kalau dia soleh, dia soleha, itu kalau kita lihat aja enak, Bu, nenangin hati kita. Dia mau berangkat sekolah, kita ngelihat resep ngelihatnya. Itu ciri-ciri anak yang soleh. Kalau kita suruh nggak pernah nolak, apalagi kemudian melawan, nggak pernah. Jadi kita ibunya, kita bapaknya ngelihat anak yang seperti itu di dunia ini saja udah senang banget gitu. Tapi sebaliknya, kalau anak kita bukan menjadi anak yang soleh dan soleha, jangankan di akhirat, Ibu, di dunia ini saja kita udah repot. Coba nih bayangin, anak lajang umur SMP, SMA, umur berapa tuh, 18 sampai 20 tahun. Minta beliin motor. Kalau nggak dibeliin motor, pagi ngambek, siang ngambek, malam ngambek. Ujung-ujungnya segala apa dipecahin sama dia. Kita beli motor.
Baru dibelian motor itu, motor udah dibobol tuh knalpotnya. Sehingga ketika dia naik motor, ya kalau anak bukan soleh, hati kita deg-degan Bu, benar Bu ya? Deg-degan. Dia mau pergi sekolah padahal itu mah. Pamit kagak, cium tangan kagak. Ya Allah, ini bocah, kita udah bela-belain beli motor. Nah itu gambaran-gambaran, pelajaran-pelajaran yang mesti kita petik dan kita lihat agar kita terus bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin agar anak kita menjadi anak yang soleh. Apalagi ntar anak kita kalau dia sudah berkeluarga, kalau dia soleh Bu, insya Allah kita nggak bakal ditinggal sama dia Bu. Kita ini kan bakal tua Bu ya, kalau umur kita panjang. Kalau kita tua Ibu, ya kalau kita tua, khususnya ibu-ibu ini yang nggak punya anak perempuan, adanya cuma anak laki-laki, itu biasanya ujiannya besar. Ya, kalau mantu kita sayang sama kita mah ya, tapi kalau mantu kita, anak kita ikut istri, ikatan-ikatan suami ikut istri, maka mantu kita itu tidak akan pernah sayang sama kita. Bagus dia nyuapin kita di depan anak kita tuh yang laki-laki. Anak kita pergi kerja, boro-boro, ya dicuekin. Tapi kalau anak kita soleh, apalagi soleha, ibu ya, ibu nanti masa tua, insya Allah jarang lah ya, kalau perempuan itu mesti kita diurus ibu, mesti diurus. Makanya bahkan kalaupun kita ujur, kita semua diurusin sampai ke urusan kamar mandi, insya Allah seperti itu. Makanya kita lihat tuh banyak di berita orang-orang yang gagal mendidik anak yang soleh. Emang lagi muda sih dia nggak ngapa-ngapa, nggak pengaruh. Tapi begitu dia sudah tua, baru dah tuh tahu sadar siapa lagi yang ngurus. Akhirnya kemana tuh perginya dia? Bagus dititipin ke pantai jompo, bagus itu. Bahkan saya pernah dengar satu berita, itu ibunya sampai meninggal di atas tempat tidur berhari-hari baru diketahui oleh masyarakat karena tercium bau busuk. Padahal anaknya banyak, ya. Padahal anaknya banyak. Nah inilah renungan kepada kita bahwa yang pertama anak kita mesti menjadi anak yang soleh. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan oleh muallif kitab ini pertolongan Rasulullah, syafaat Nabi kita. Memang betul-betul Nabi akan membela kita habis-habisan. Tapi prinsipnya apa yang kita jelaskan tuh di pekan lalu. Kalau kiranya emang kita bakal bisa diselamatin tuh, insya Allah kita selamat ibu. Kalau kita bawa bekal yang banyak, yang cukup. Kalau tinggal kurang mah dari syafaat Nabi, dari syafaat baca Al-Quran yang kita baca tadi tuh, berapa ayat itu surah Yasin? Berapa ayat surah Yasin Bu? 83 ayat. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, apa balasannya? Falahu bihi hasanah, maka aku berikan satu kebaikan. Sudah? Belum? Masih koma. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dari satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka la aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun. Artinya ketika kita membaca cuman alif lam mim, dapat 30 kebaikan, 30 pahala. Apalagi 83 ayat, ditambah lagi sholawat tadi, subhanallah. Inilah nanti yang kita harapkan akan menolong kita juga. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Banyak-banyaklah baca Al-Quran ketika hidup di dunia. Kenapa emang? Supaya nanti ketika di hari kiamat Al-Quran itu menjelma, menolong dan membantu kita. Tuh, makanya kudunya masih tiap hari kita, kalaupun nggak bisa 1 juz, berapa tuh Bu? 2 lembar deh ya. Cukup nggak Bu 2 lembar Bu? Kata ibu ini, Ustaz kebanyakan targetnya 2 lembar. 2 ayat, dikit amat Bu, ngirit. Kalau sama akhirat mah kita rakus, harus berlomba-lomba. Lah kita kan bakal pulang semua Bu. Namanya pulang kampung ya harus banyak-banyak bawa bekal. Saya aja pulang ke Medan Bu kemarin, kalau nggak ada bekal nggak berani. Bisa sengsara di jalan saya Bu, ya. Bisa nggak makan kita di jalan. Belum nyampe ke kampung udah sengsara. Itu baru ke kampung bohong-bohongan. Nah itu pulang kampung bohong-bohongan namanya.
Yang pulang kampung benar itu nanti kalau kita udah mati. Nah baru dah tuh kita. Nah maka perlu bekal sebanyak-banyaknya. Ibunda-bunda yang solehah, saya lihat ya insyaallah ta'ala mudah-mudahan istiqomah ya. Dihadir di majelis Al-Burhan sekali seminggu aja nih, dengan meraup pahala-pahala tadi, subhanallah. Mudah-mudahan bunda-bunda semua diberikan kesehatan supaya selalu bisa hadir di majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi selanjutnya bunda-bunda yang solehah, dijelaskan oleh muallif di sini tadi, memang ada di antara umat Rasulullah yang masuk neraka. Tadi sudah dibaca tuh sama Ustaz Iyos. Ya, siapa yang mereka masuk neraka? Di antaranya adalah pelaku-pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Konteksnya kalau ibu-ibu sebenarnya paling enak bunda, paling enak karena dosa-dosa bunda semua ditanggung sama suami. Maka oleh karena itulah di dalam Islam taatnya seorang istri kepada suami menjadi wajib. Kenapa? Karena ibu itu cuman udah penumpang aja, udah tinggal enak aja duduk gitu. Jadi kekurangannya nanti ditutupi oleh suami. Makanya dulu di zaman Nabi ada seorang sahabiah. Kalau sahabiah itu perempuan, kalau sahabat laki-laki. Sahabiah bernama Ummu Atiyah. Siapa namanya Bu? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini sempat mencuri perhatian Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dikabarkan malaikat Jibril, Ummu Atiyah masih jalan-jalan di Madinah, tapi sudah ada namanya bangkunya di surga. Sampai heran Rasulullah ketemu sama Ummu Atiyah. Ya Ummu Atiyah, iya Rasulullah, emang apa sih amalan kamu? Emang kenapa ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya nama kamu sudah ada di surga, padahal kamu masih hidup di Madinah? Apa dijawab Ummu Atiyah Bu? Nah ini nih, kalau ibu amalkan, ibu pun insya Allah akan mendapatkan hal yang sama. Apa dijawab Ummu Atiyah? Enggak ada ya Rasulullah. Ah yang benar, enggak mungkin kamu kalau enggak beramal hebat, nama kamu masih hidup sudah ada di surga. Enggak mungkin, mustahil kata Rasulullah. Lalu kemudian Ummu Atiyah tetap bersikukuh, enggak ada ya Rasulullah. Hanya saja saya punya kebiasaan 4 dalam sehari semalam. Nah ini nih, diingat ya Bu. Apa itu? Yang pertama, saya selalu mengambil air di ember ketika suami saya pulang dari kerja. Buat apa itu Bu air? Apa mau disemprot itu suami? Jangan disemprot Bu. Itu ember yang berisi air Ibu, ternyata oleh Ummu Atiyah ketika setiap suaminya pulang kerja nih. Kalau ibarat kita mah ya, pulang kerja dari Jakarta, turun dari stasiun, kan udah capek tuh Bu ya. Udah capek tuh. Begitu sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk, Ummu Atiyah udah siap-siap ember dengan airnya. Lalu bagaimana? Langsung. Tapi Ibu mau janji Bu, mau melaksanakan ini Bu? Ini saya pernah menyampaikan ini di majelis tamu ibu-ibu yang lain. Sebelum saya sampaikan semangat, mau Pak Ustadz. Begitu saya sampaikan pada diam. Ah gitu amat sih katanya. Ini janji mau nggak nih Bu? Kalau ibu lakukan, insya Allah meskipun ibu masih jalan-jalan di Bojonggede, insya Allah mudah-mudahan nama ibu sudah tercatat menjadi penghuni surga. Ya jangan amin aja, mau nggak? Mau ya? Nah yang pertama tadi tuh, setiap kali nanti suami ibu pulang kerja, siapkan air di dalam ember. Begitu dia datang, langsung cuci kakinya. Ayo, mau? Segitunya sih gitu ya, dalam hati ya. Lah ini repotnya begitu. Masya Allah, dicuci tuh sama dia Bu. Itulah bakti seorang istri. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua Ummu Atiyah itu yang dicatat namanya di surga masih hidup. Apa yang dia lakukan yang kedua? Setiap kali mau tidur, nah ini yang mahal nih. Setiap kali mau tidur, sebelum tidur Ummu Atiyah selalu meminta maaf. Pernah begitu Ibu? Sekali setahun doang, Idul Fitri. Ya Allah ya Rahman. Itu juga kalau iya itu Maya, Idul Fitri doang minta maaf, dosa sebakul. Jangan Ibu, ini luar biasa ini. Kenapa setiap hari minta maaf? Namanya kita suami istri, udah pasti banyak salah dan dosa Bu. Entah bikin kopi yang kurang manis lah,
Entah bikin sambal kurang pedas lah. Kan banyak itu Bu ya. Yang suami kadang-kadang pengen marah tapi karena dia beriman, ditahan dah tuh. Maka malamnya ibu minta maaf sebelum tidur. Nanti kalau ibu misalnya saya sampaikan begitu, ibu bilang begini, malu Pak Ustadz, pasti gitu ya. Malu, masa iya sih minta maaf. Nah begini saya kasih tips, kalau ibu malu langsung minta maaf, pakai syair dah tuh ya, pakai syair. Nggak bisa Pak Ustadz, ya udah puisi dah, puisi bisa kan Bu ya? Kalau ada jarum yang patah misalnya, jangan simpan di dalam peti dulu, bilangin gitu tuh. Kata suaminya, ini kena sambut apaan istri saya? Tumben-tumbenan begini nih, pakai puisi-puisi segala. Tapi nggak apa-apa Bu, biar harmonis ya Bu ya, biar kita tua nggak apa-apa deh ya. Yang penting harus mesra tuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata mama yang salah, jangan simpan di dalam hati. Begitu. Nanti sama suami kita, waduh, langsung dah tuh Bu ya. Biar kata ibu salahnya besar, tapi melihat begitu, masya Allah, saya maafin dah mama, begitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi lakukan Ummuatiyah. Yang ketiga ini gampang dan Maya. Yang ketiga ini, kalau suami kelihatan berkebutuhan, jangan ngeyel ya. Dipaham dah nih ya, sensor dah yang ketiga ya. Nah yang ketiga tuh siap siaga tuh kata Ustaz Yos tuh ya. Pokoknya siap siaga tuh. Ya ini mah kadang-kadang emang sih repotnya ibu-ibu sekarang, ya bukan sekarang sih, dari dulu ya. Giliran di rumah susah banget tuh nyarinya wangi ya. Jarang itu wangi gitu. Begitu ntar ngaji, keundangan padahal cuma 10 menit doang tuh. Masya Allah, di cermin bisa 15 menit, setengah jam. Ya Bu ya, parfum 2 macam kita pakai parfum. Emang buat siapa sih kita wangi-wangi Bu, cantik-cantik? Nah, kalau buat suami berarti kita berhias lebih banyak di rumah. Tuh. Pakai baju yang paling bagus kalau bisa. Kata si ibu, saya kan udah tua Pak Ustadz. Gak apa-apa Bu, walaupun udah tua ya, pakai baju yang bagus kelihatan muda. Lah kalau muda pakai baju yang jelek kelihatan tua. Tuh. Yang keempat, nih dihafal ya Bu ya. Ini tips menuju surganya Allah. Lah ini benar-benar ini Bu, sahabiah ini ya. Tips menuju surganya Allah tanpa kemudian kita nanti menemukan kesulitan-kesulitan. Yang keempat, Ummuatiyah, selalu setiap suami pergi diantar tuh ke pintu. Diantar Bu ya. Kalau bisa sampai dah tuh ya, sampai dia hilang dari tikungan, baru dah bye gitu. Ya. Ini kan kadang-kadang suami pergi, istri ngapain ya. Gitu. Nah ini kan hal-hal sepele, tapi insya Allah kalau kita lakukan rutin setiap hari, mudah-mudahan kita mendapatkan kelebihan apa yang didapatkan oleh Ummuatiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya penjelasannya. Tadi kan ada tuh yang masuk neraka, kita berlindung kepada Allah. Kita nggak bakal kuat dah ya, nggak bakal kuat. Tuh apinya sampai putih katanya. Masya Allah. Di dunia ini api yang paling lama dinyalakan itu, kalau di Bojong apa bahasanya itu? Kalau mau apa namanya? Andai apa tuh yang bikin golok, yang dipanasin. Malo ya. Ya, itu kan paling lama itu Bu. Itu apinya masih merah itu. Walaupun lama berjam-jam. Tapi ini kata muallif, nanti api neraka itu saking panasnya putih warnanya Ibu. Di minggu yang lalu sudah saya sampaikan, sakit yang paling ringan itu penduduk neraka itu dipakaikan nanti sendal dari api neraka, tapi panasnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Na'udzubillah wal iyauzubillah min dzalik. Pasti kita nggak bakal mau. Pasti kita nggak mau. Jangankan lama, sebentar pun kita nggak mau. Nah, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti termasuk orang yang nanti di hari kiamat masuk surga bi ghairi hisab. Apa itu bi ghairi hisab Ibu? Mau Bu? Iya jangan mau doang atuh. Ada syaratnya ya. Tadi satu udah, ini yang kedua nih. Kalau ibu-ibu mau masuk ke dalam surga nggak perlu repot-repot. Artinya nanti di hari kiamat kita nggak susah karena hisab itu tadi huru hara hari kiamat itu luar biasa.
Bahkan dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tuh, saking huru haranya. Anak kagak kenal sama ibu, ibu kagak kenal sama anak. Jangankan suami sama istri, mencar semua, sibuk mengurus diri masing-masing. Itulah kondisi neraka itu. Nah, ini Al-Quran. Berarti bagaimana? Kalau informasi Al-Quran itu kita nggak boleh main-main, ibu. Berarti pasti benar. Kan kita sering dengar, innal jannata haqqo wan narul haqqo. Surga itu benar ada, bukan main-main, bukan khayalan. Neraka pun ada. Dan yang orang masuk neraka itu ada tadi di sini. Mereka-mereka yang melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Saya cuma ngasih nasihat sama ibu-ibu satu aja. Kalau di pengajian ibu-ibu selalu saya sampaikan ini, apa ibu? Dosa yang paling besar seorang istri cuma satu doang. Ini dihindari, Bu. Apa itu? Jangan sampai menjadikan suami gelisah dari malam sampai subuhnya. Paham, Bu? Yang tadi tuh yang Bu Yos bilang, siap siaga, siap siaga. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari sama suami, maka hadirkanlah ketaatan kepada suami. Sepanjang suami mengajak yang baik, itu ukurannya mah. Ya, kalau suami ibarat kata jahat, pelaku maksiat, terus nyuruh-nyuruh kita, ya nggak perlu kita taatin. Ya, hanya suami yang taatlah yang kita taati. Tapi kalau dia tidak mengajak kepada ketaatan, ya nggak perlu kita taati. Ya, nah di sini kita mendapatkan penjelasan bahwa kita bisa berusaha selagi kita hidup nih, Bu, ya, selagi kita hidup, selagi ada umur, selagi ada kesempatan. Kata Nabi dalam suatu kesempatan, yadakhulunal jannata min ummati sab'una alfan. Akan ada masuk di antara umatku masuk surga 70.000 orang bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Mendengarkan perkataan Nabi ini, sahabat Nabi yang mendengarkan itu girang. Lalu mereka ngobrol-ngobrol, siapa ya kira-kira yang dibilang Nabi itu masuk surga tanpa dihisap? Ada yang bilang, ya kita kali, kita kan sahabatnya. Ada lagi yang bilang, enggak, itu mah orang yang lahir dalam keadaan Islam, nanti besar menjadi Islam. Enggak. Lalu kemudian gak lama kemudian Nabi keluar dari kamar, ada apaan? Begitulah bahasa kita mah. Enggak, ini ya Rasulullah, terkait dengan apa yang kau sampaikan tadi, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap. Kami berbincang-bincang ya Rasulullah. Oh gitu, iya Rasulullah. Siapa sih sebenarnya? Nah, ayat hadis selanjutnya Nabi katakan, yang pertama yang masuk surga itu tanpa dihisap, la yastarikun. Apa ini maksudnya? Orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah minta dijampi, juga tidak pernah menjampi-jampi. Ini praktek dukun. Ah, ini hati-hati. Kalau kita pengen tadi tuh, maka selama hidup kita, minimal nih setelah udah tahu informasi ini, jangan coba-coba mendatangi dukun. Ada yang pernah ke dukun, Bu? Enggak ya, muka-mukanya kelihatan deh ya. Orang yang bertauhid itu ya. Kita nggak perlu dukun, Ibu. Kita hanya mengadu kepada Allah. Terus bagaimana, Pak Ustadz? Kalau misalnya pengobatan itu dibaca suratul Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, itu nggak termasuk. Yang dimaksudkan jampi-jampi di sini, kita mendatangi seseorang, orangnya kagak jelas, terus yang dibaca juga nggak jelas, kan ada yang begitu. Mbah, ya bisa nggak Mbah bantu saya? Kenapa itu, Bu? Ini anak saya susah amat, ya sekolahnya ranking belakang mulu, Mbah. Oh iya, sini sembur. Nah, kita baca apa nih kita nggak tahu. Nah, yang model-model seperti ini jangan. Tapi kalau misalnya ibu nanti ambil air putih, kemudian baca suratul Fatihah, baca sholawat 7 kali, ya, baca qul huwallahu ahad dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Karena memang Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Begitu kata Allah. Di antara fungsi Al-Quran itu, kalau kamu yakin, itu syaratnya ya. Ini kadang-kadang kan orang nggak yakin, Bu. Ya, mesti dia nyari ustadz dulu. Padahal mah yang paling abdol, apalagi anak kita yang sakit tuh, siapa tuh yang doain yang abdol? Ibunya. Ibu langsung ambil air putih nih, saya kasih tahu. Ambil air putih, nanti kalau adiknya nanti panas apa bagaimana ya, ambil air putih ya yang bersih, baca suratul Fatihah. Tapi syaratnya ya yakin, itu modalnya, Bu.
bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Ini makan kita enggak, baru pilek dikdok, ayo ke siaga. Dokter Ihsan begitu kita. Harusnya ikhtiar dulu, kan ada dua, medis dan non medis. Medis iya kita mah ya, kita ke dokter iya. Tapi kita orang Islam, kita dapat fasilitas dari Rasulullah bahwa dengan membacakan air putih dari ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah kalau yakin bisa jadi obat. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim yakin, baru baca sholawat, baru dah tuh bisa disuruh minum. Sebagiannya kalau bagian badan yang sakit diusap-usapi. Karena kemungkinan juga sakit itu diganggu oleh setan. Masih ingat kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sakit diganggu setan, ibu. Makanya bunda-bunda nih kalau misalnya di majelis taklim kan baru cuma 1 jam 1,5 jam, kok rasanya Ustaz pegal banget ya, langsung pegal gitu, asam urat kambuh, ini gimana ini, apa asam urat apa kagak itu? Bisa jadi gangguan setan. Kadang-kadang kita kalau di rumah 2 jam 3 jam ngobrol kagak ada tuh yang begitu nyut-nyutan. Iya. Begitu nyampe di sini nyut-nyut, kebas lah, kesemutan lah ya. Apaan tuh, diganggu setan itu? Nah, maka nanti baca sholawat langsung usap itu, kabur setannya. Gitu ya. Terus di mata, dia datang juga di mata setan itu. Makanya kita begitu ngaji nih taklim ya, apalagi ustadznya nih baca serius. Kita mah baru 5 menit. Kita kirain si ibunya menyimak khusyuk. Enggak taunya udah sampai kemana ya. Masya Allah. Emang orang Indonesia tuh kadang-kadang bikin bingung orang luar tuh, orang luar negeri. Orang luar negeri tuh Bu, banyak yang punya penyakit susah tidur. Susah tidur tuh orang luar negeri. Duitnya banyak. Makanya dia kalau sampai ke sini jalan-jalan ke negara kita, ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, kadang tukang beca lagi panas itu bisa ketiduran. Ya, hebat orang Indonesia ini makanya. Ada juga memang orang Indonesia itu susah tidur, ada juga. Nanti dia mau tidur ya, apalagi di bapak-bapak kalau Jumatan, baru bisa tidur ketika khotib naik mimbar. Nanti oleh karena itu semua adalah gangguan-gangguan setan. Nah, udah banyak banget itu ilmunya tuh ya. Nanti baca sholawat usap-usapin ya, usap-usapin. Di mata bagaimana? Di mata begini nih, begini. Baca sholawat 7 kali, baru gini-gini kan. Insya Allah kabur ya, kabur. Terus layas tarikun, itu syarat yang pertama kalau kita nanti masuk surga nggak pengen dihisab. Tidak akan pernah yang namanya ketemu dengan praktek-praktek dukun. No way gitu ya, tidak akan pernah. Kemudian yang kedua syaratnya kata Rasulullah, wala yatatayyarun. Apa itu? Toyyarun itu asal katanya toirun, burung. Dulu di zaman Arab sebelum Nabi, di kampung Nabi kita ya di Mekah dulu sebelum Islam datang, itu mereka itu masyarakatnya ada satu kebiasaan, kalau mau pergi kemana-mana mesti dia duduk berdiri di pintu. Setelah berdiri di pintu dilihat tuh keluar ke awan. Kalau ada burung, dia nanti mau keluar pergi kerja, pergi urusan bisnis, kalau burungnya terbang ke kanan, makanya namanya wala tatayyarun. Praktek-praktek seperti ini tidak boleh. Kalau ke kanan burungnya dia jadi keluar, tapi kalau ke kiri nggak jadi. Di kita ada nggak yang begini Bu? Ada, walaupun nggak burung, banyak sekali tuh. Nah, sini saya kasih tahu, kalau di kampung saya misalnya nih, kan ini nggak nyambung kadang-kadang. Kalau ada piring yang pecah, apa gelas yang pecah, waduh ini apaan nih? Pasti gitu. Kemudian kalau kita gunting kuku malam-malam jangan, nanti ibunya mati katanya. Iya, ada yang begitu kan? Nah, apalagi tuh. Kalau ada burung gagak, oh ini bakal ada yang mati nih. Nah ini semua nggak boleh Bu. Ya, itu masih banyak yang sekarang nih. Karena memang kadang-kadang begitu dia ngeliat burung gagak jam 4 sore, maghrib ada pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh kan, saya ngeliat burung gagak tadi kan, disebarkan ini semua. Termasuk ibu ya, saya nggak tahu wallahu alam ya, tapi saya nggak pernah dengar. Tapi saya pernah dengar sekilas-sekilas aja. Kan saya setelah di rumah ini banyak yang nanya gini sama istri saya sih, Ustazah, emang tinggal di sini? Iya. Emang gak ada yang ganggu? Siapa yang ganggu? Datang gitu gak ada kepalanya? Gak ada Bu yang ganggu Bu. Yang ganggu itu pikiran kita.
Ya, yang ganggu itu pikiran kita. Yang namanya orang sudah mati, nggak bakal bisa hidup. Ngapain takut sama orang mati? Ini kita kadang aneh ya. Sama orang takut, sama orang mati takut, sama orang hidup kagak. Kalau saya mah sama orang hidup saya takut. Iya. Kalau jalan nih ke hutan Malang sono, saya takut begal. Kalau hantu-hantu mah saya nggak takut, insya Allah. Mau tidur di kubur juga ayo. Ibu mau bu? Tuh kan, kenapa tuh? Kenapa nggak berani kalau lewat di kuburan malam aja? Aduh, bulu kuduk merinding. Apaan? Itu kita diganggu oleh setan. Karena setan itu memang kita nggak bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat kita. Makanya dia gampang mengganggu kita. Terutama nih, kan setan ngelihat kita bu. Begitu dia lihat kita ketakutan, makin senang dia. Dipanggil lagi teman-temannya tuh. Ayo sini situ. Ibu itu. Ibu Yos takut nih, Ibu Yos takut katanya. Diajak teman-temannya. Makin merinding. Akhirnya berhalusinasi. Kadang kucing yang lewat kita kira apa gitu. Ya, kucing yang lewat kita kira apa, tikus segala macam. Nah, itu semua tidak boleh diyakini ibu. Ya, wala yatatayyaru. Enggak boleh, ya. Ada orang Betawi. Nih istri saya kan orang Betawi bu. Di Betawi itu katanya kalau nikahin anak nggak boleh setahun 2 kali. Ya, ada begitu ya. Nah, nggak boleh setahun 2 kali nikahin nggak boleh. Kenapa? Ntar takut cerai katanya satunya lagi. Padahal mah bukan itu kali. Orang bilang jangan dia mulu dong. Masa setahun dia mulu katanya kan. Jadi hal-hal seperti itu nggak boleh kita yakini. Itu mah praktek-praktek syirik. Kemudian yang ketiga syaratnya, ini mah gampang syaratnya, tapi harus benar-benar. Yang ketiga kata Rasulullah, yang mereka nanti dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa? Mereka itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Senantiasa kepada Allah bertawakal. Nggak pernah menyerahkan urusannya kepada yang namanya duit, kepada yang namanya jabatan, kepada yang namanya kerjaan. Jangan kita ngomong begini bu, kalau saya nggak dagang Pak Ustadz, anak saya mau makan apa, ini nggak boleh. Ini rusak. Karena tadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah yang memberikan rezeki, ikhtiarnya mah iya kita. Tapi keyakinan nggak boleh kita merasa, wah karena saya dagang nih, misalnya Poyati nih, kan rame nih dagangnya ya, 2 juta sehari nih omsetnya nih. Makanya sedekahnya banyak nih, ya kan? Nanti Poyati misalnya nggak dagang libur, ntar kalau saya libur Pak Ustadz, dapat duit dari mana? Nah, ini yang nggak boleh. Kalau keyakinan, diyakin kita nggak boleh tuh. Semua yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan mudarat Allah, memberikan manfaat Allah, yang memberikan kebaikan Allah, yang mendatangkan semua segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya di ayat selanjutnya, di bab selanjutnya ini, ya, di sini kita dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang kemudian yang sudah bersahadat, ya, karena Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, hingga akhirnya, yakni diperbuat atas Islam itu 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ini kan ilmu yang kita dari anak kecil sudah ngerti. Tapi bagaimana maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Begitu harus memaknainya. Jangan cuma tiada Tuhan. Sekarang ini kenapa jadi kalimat yang dahsyat ini menjadi biasa? Karena dimaknai cuma tiada Tuhan. Padahal di dalamnya banyak pengertiannya. Tiada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tiada yang memberikan sakit kecuali Allah. Tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tiada yang memberangkatkan haji umroh kecuali Allah. Begitu. Keyakinannya harus seperti itu. Tiada yang mengurus anak-anak saya kecuali Allah. Begitu. Harus tertanam di dalam hati. Supaya kita nggak bisa digoda oleh setan. Keyakinan kita utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mematikan kecuali Allah, tiada yang memberikan sakit kecuali Allah, tiada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. Itulah makna syahadat. Dan yang penting lagi adalah syahadat itu maknanya kita bersaksi kita semua adalah hamba Allah. Kalau hamba bagaimana? Kalau hamba berarti siap kapan saja diatur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Kalau ngeyel sih nggak hamba namanya. Kita punya pembantu nih, Bu Aji misalnya di rumah.
nanti ada pembantu dari mana gitu ya. Terus begitu nyampe di rumah Bu Haji, itu pembantu kapan disuruh nggak pernah dikerjain. Mbak, tolong sapu depan ya, diam. Nanti siang-siangan lagi tolong cuci piring ya, diam. Nanti malam lagi, Mbak tolong sapu itu kamar ruang tamu, diam. Cuek, makan dewek, makan jajan keluar. Kira-kira Bu Haji senyum apa marah, Bu? Marah. Mana gajinya gede banget lagi kan. Nah, Allah juga begitu sama kita. Udah dikasih napas, dikasih hidup, dikasih badan yang sehat, dikasih suami yang baik, yang ngasih uang belanja 500.000 sehari. Amin. Aminin dong Bu, Masya Allah. Ini mah doa di majelis ilmu ini mah ya. Di taman surga kita lagi berdoa ini. Jangan-jangan lewat kali ya 500.000 ya. Ibu-ibu Bojonggede katanya 500.000 nggak cukup. Mimpi katanya. Jadi Allah sudah memberikan kita fasilitas, semuanya Allah berikan. Nah itu di dalam hati kita harus nyantol, ya Allah ini semua darimu ya Allah. Begitu Bu, barulah akidahnya benar, keyakinannya benar, sehingga dalam menjalani kehidupan dia tidak rapuh, ya, tidak gampang galau, tetap mau gimana kondisinya juga tetap kuat, tetap dia tidak pernah mencari perlindungan dan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la ilaha illallah juga maknanya tiada yang mengatur kecuali Allah. Nah itu, ini kita kadang-kadang banyak sekarang hari ini mengaku bersahadat setiap sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu tapi dia nggak tahu artinya. Di dalam itu salah satunya tiada yang mengatur, tiada yang berhak mengatur kecuali Allah. Baru yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi juga tuh bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Ini juga jangan sampai cuman dimaknai cuman segitu doang. Terus bagaimana? Tiada, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah contoh yang selalu saya ikuti dalam hidup ini. Jangankan untuk ibadah, saya ke kamar mandi pun saya mengikuti Rasulullah. Begitu. Rasulullah kalau kamar mandi gimana bu caranya? Masuk pakai kaki kiri dapat 10 pahala. Cuman timbang ngelangkah kaki kiri dapat 10 pahala. Nyampe di kamar mandi, dari hadis-hadis yang kita dapatkan, apalagi yang dilakukan Rasulullah? Sebelum masuk tadi baca doa. Apa doanya bu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa bu? Doanya apa? Salah ya? Oh ibu pintar berarti, nggak bisa dijebak. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Doa di dalam Islam itu penjaga bu, jangan remehkan doa. Maka ketika ibu nanti, mohon maaf ya, ini saya sampaikan, ini penting sekali. Salah satu cara yang diajarkan ulama agar kita terhindar daripada godaan setan, terutama menuju masuk kamar mandi, sebelum ibu melepaskan pakaian ibu yang terakhir, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dikunci. Nah, maka oleh karena itu begitu kita masuk kamar mandi, setan gak bisa lagi goda kita. Makanya jangan meremehkan doa. Zikir-zikir dipakai semua tuh. Sebelum masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baru dengan doa. Nyampe di kamar mandi, itu udah 20 tuh, 20 hasanat, 20 kebaikan. Masuk sampai di kamar mandi, apalagi yang dicontoh Rasulullah. Ini bahagian daripada makna syahadat kepada Nabi. Apalagi yang dikerjakan Nabi bu, sampai di kamar mandi biasanya. Nabi di kamar mandi lewat berbagai riwayat tidak pernah membuka pakaiannya secara totalitas. Mesti ada apa kalau bahasa kita mah? Basahannya ya, ada kain yang menempel. Terus yang keempat, tuh 30 pahala. Yang keempat, Nabi itu setiap mau buang air kecil nanti diakhiri dengan istibroh. Istibroh itu apa? Bahasa kita mendehem deh ya, mendehem. Ibu masih ingat hadis tentang orang yang diajak di alam kubur gara-gara apa bu? Gara-gara dia bersuci habis buang air kecil nggak bersih bu. Itu bukan gara-gara nggak meninggalkan sholat, bukan. Gara-gara bersuci nggak bersih. Ini diperhatikan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sama. Harus terakhir sebelum kita bangkit harus istibroh, mendehem. Gitu.
untuk memastikan semuanya bersih. Nanti kalau enggak kita sholat ternyata masih ada najis, sholatnya nggak diterima. Inilah yang menyebabkan orang tadi diajak dalam kubur. Setelah bendehem baru Nabi bangkit, udah 50 pahala. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan apa kiri Bu? Doanya Bu? Kirain ahyana wa amatan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Alhamdulillahilladzi azhaba anni anil azab, gitu ya. Itu minimal, atau ghufranaka, minimalnya itu. Jadi urusan kamar mandi aja kita mesti ikut Nabi kalau syahadat kepada Nabi benar. Itu maknanya. Jadi jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi semuanya nggak diikutin Nabi. Semuanya yang diikutin orang lain. Nah, itulah PR kita. Makanya di sisa umur kita ini, agar kita semua mendapatkan pahala-pahala, terutama tadi ya Bu ya, poin-poin yang kita sampaikan, tolong diamalkan supaya kita nanti semua bersama-sama berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada nanti asam urat kambuh-kambuh lagi, ya kita cukupkan aja dah ya. Soalnya duduknya udah ada yang miring-miring begitu ya. Itu kode mah ya. Kalau duduknya miring-miring itu berarti ada yang kesemutan, ada yang kebas ya. Nggak konsentrasi ntar ya. Juga kebanyakan juga nanti nggak bisa diamalkan sekaligus ya. Ini aja dulu. Tadi yang 4 amalan ummuatiyah, kemudian yang 3 tadi jangan sampai ada dalam diri kita. Siap Ibu ya? Ya, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.